Selamat pagi anak-anak. Apakah kalian masih tetap semangat belajar matematika? Kali ini kita akan belajar pelajaran 60, yaitu memahami bilangan pecahan dan diagramnya. Pelajaran ini sudah pernah kita pelajari sebelumnya, tetapi kita akan mencari sisa dari suatu pecahan supaya menjadi satu bagian penuh. Contohnya seperti ini anak-anak. Sepertiga murid-murid di kelas adalah perempuan. Jadi kalian tahu ya, sepertiga. Kalau kalian bingung, kalian tulis saja dulu angkanya 1/3. Berarti satu bagian dari 3 bagian keseluruhan. Nah, seperti ini ya. Nah, kita akan mencari sisanya melalui pertanyaan berikut. Berapa bagian murid-murid di kelas yang merupakan laki-laki? Jadi kalau 1/3 ini perempuan, berarti laki-lakinya berapa ya anak-anak? Nah, seperti itu. Kita akan menjadi sisa dari sebuah pecahan seperti ini. Yang nantinya kalau kita jumlahkan, itu hasilnya harus 1. Sama seperti yang kemarin yang kita pelajari melalui peluang yang jikalau kita jumlahkan semua hasilnya adalah 1. Nah, pertama-tama kalian harus membuat diagramnya. Bapak sudah ajarkan ke kalian untuk menggunakan diagram dengan menggambarkan lingkaran atau persegi panjang. Nah, untuk pelajaran kali ini diagramnya Bapak minta kalian gunakan diagram persegi panjang ini saja ya, supaya ini akan memudahkan kalian membaginya. Tadi dikatakan 1/3 perempuan, 1/3 berarti satu bagian dari 3 keseluruhan. Nah, ini dia satu bagian dari 3, 1, 2, 3. Berarti laki-lakinya adalah sisanya, yaitu yang ini. Nah, ini adalah 2 bagian. Berarti laki-lakinya adalah 2/3 bagian. Nah, tadi ini yang perempuannya 1/3. Sehingga jika seluruhnya dijumlahkan, berarti murid-murid di kelas ada 1 bagian penuh atau 100%. Mudah bukan anak-anak? Nah, untuk lebih jelasnya kita kerjakan saja soal berikut ini. Jerry membuat penelitian dan menemukan bahwa 2/7 dari semua sampah-sampah di kota berasal dari pasar tradisional. Berapa bagiankah dari sampah-sampah di kota yang bukan berasal dari pasar tradisional? Nah, ini kita akan mencari sisanya ya dari 2/7. Untuk memudahkannya, kalian tulis dulu angkanya 2/7. Berarti ada 2 bagian yang diarsir dari keseluruhannya 7. Berarti kalian harus membagi sebuah persegi panjang menjadi 7 bagian. Yuk kita gambar. Nah, ini dia persegi panjangnya kita bagi menjadi 7 bagian. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini adalah 7 bagian. Tadi dikatakan 2/7 sampah berasal dari pasar tradisional. Nah, pertanyaannya berapa bagiankah sampah yang bukan berasal dari pasar tradisional? Berarti sisanya 1, 2, 3, 4, 5. Ternyata sisanya adalah 5 dari keseluruhannya 7. Ya, berarti jawabannya gini. Sampah-sampah yang bukan berasal dari pasar tradisional adalah 5/7 bagian dari sampah-sampah di kota. Nah, ini jawabannya. Jika dijumlahkan 5/7 dengan 2/7 hasilnya harus 1. Kalian cukup menjawabnya dengan menggambarkan diagram ini, lalu menuliskan pecahannya seperti ini ya. Lalu ada kata-katanya. Yuk kita coba sekali lagi untuk yang berikutnya. Dari sebuah buku biologi,
Andri menemukan bahwa 6/7 bagian dari berat apel adalah air. Supaya kalian tidak bingung, kalian tulis dulu lagi angkanya. 6/7 itu adalah air. Manakah diagram di bawah ini yang menunjukkan informasi tersebut? Berarti kalau 6/7 air, sisanya yang bukan air berarti sisanya ya. Berapakah 6/7 jika ditambah dengan pecahan lain yang hasilnya 1? Yaitu 1/7. Ini ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti benarnya ada 7. Sekarang kita lihat 6/7 adalah air. Nah ini dia 6/7 air. Berarti sisanya 1/7 bukan air. Kalau ini 6/7 nya bukan air, 1/7 nya air. Berarti ini salah. Kalau yang ini seluruhnya air, 7/7. Nah berarti yang benar adalah yang A jawabannya. Jadi diagram yang benar adalah A. Berikutnya kita masuk ke soal latihan biar kalian mudah. Jordi sudah membaca sepertiga bagian dari buku pelajarannya. Kalian tulis dulu ya supaya kalian tidak bingung. 1/3, 1 bagian dari 3 keseluruhan. Jadi kalian gambar dulu persegi panjang. Kita bagi menjadi 3 ya. Usahakan baginya sama besar. Sepertiga buku ini sudah dibaca. Kalian boleh arsir di atas, boleh arsir di bawah. Bapak arsir di bawah ya. Kira-kira diarsir seperti ini. Tapi kalau kalian arsirnya yang rapi ya. Nah, berarti kalian tulis di sini sepertiga. 1/3 sudah dibaca. Berarti sisanya ini kalian tulis 2/3 belum dibaca. Tulisan Bapak bagus sekali. Nah, baru ini kalian tulis di sini seluruh halaman. Seluruh halaman buku. Nah, untuk kata-katanya, jika kalian mendapatkan kesulitan, kalian tulis saja sebisa kalian ya. Nanti Bapak akan tetap betulkan atau perbaiki. Nah, di sini nomor 2, 5/6 dari murid-murid di kelas sudah pernah ke museum geologi. Kita tulis dulu biar kalian tidak sulit. 5/6. Ini sudah pernah ke museum geologi. Nah, kalian gambar dulu persegi panjang. Kita bagi ini menjadi 6 bagian. Dibagi 2 dulu, lalu bagi 3. Nah, 5/6 berarti 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalian boleh mengarsir yang atas ya. Seperti ini. Kalian tulis di sini seperti ini. 5/6 ini murid pernah pergi ke museum geologi. Bapak singkat aja ya, murid pernah pergi ke museum geologi. Berarti sisanya di sini saja. Sisanya tinggal 1 dari 6 bagian. Murid belum pernah pergi ke museum geologi. Kalau kalian jangan disingkat ya, bikin kata-katanya. Nah, ini berarti apa? 100%-nya. Jumlah seluruh murid. Gitu. Nah, anak-anak, Bapak Mara ingin menyapa lagi satu anak
dari anak kelas 5 apa anak-anak? 5B. Namanya adalah pemain bola. Owen. Yeay, Owen. Bapak Mario melihat Owen semakin hari semakin rajin. Walaupun beberapa sebelumnya ada tugas yang belum dikumpulkan, tapi semuanya sudah mulai dikumpulkan satu persatu, dilengkapi. Terima kasih ya Owen. Owen sangat luar biasa. Owen tetap semangat. Nah, khusus untuk Owen, Bapak Mario dan Ibu Cencen hari ini menyapa Owen supaya Owen terus rajin belajar dan tetap semangat. Nah, anak-anak, sini ada soal latihan nomor 3, 4, dan 5. Memang kalian tidak perlu mengerjakannya, tetapi Bapak Mario mau kasih kalian kuis. Jikalau kalian bisa mengerjakan nomor 3, 4, dan 5, hari ini kalian kerjakan, lalu fotonya kirimkan langsung ke WA Bapak Mario. 3 anak yang pertama kali mengirimkan itu akan mendapatkan hadiah dadu dari Bapak Mario. Nah, itu saja anak-anak. Ingat ya, firman Tuhan pernah mengatakan di kitab Amsal, mengatakan kalau orang yang malas dia akan sulit mendapatkan buruannya, tetapi orang yang rajin akan mendapatkan harta yang berharga. Jadi kalau kalian mau mendapatkan harta yang berharga, ayo rajin dan rajin. Tidak ada yang bisa menghalangi kita. Walaupun situasi seperti ini, tidak boleh ada yang bisa menghalangi kita untuk tetap rajin. Sekian dari Bapak Mario anak-anak. Ini ada Monkey. Ini pekerjaan PR kalian ya, kalian bisa lihat. Kerjakan semuanya ya dengan teliti, dengan keterangan angka-angka atau bilangan yang jelas. Jadi harus diberi keterangan. Oke, itu saja anak-anak, tetap semangat ya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.